Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 3570-3572 Bab 3570 Spike the Tiger Pioneer. Mengaum. Iblis penyamak kulit berwarna coklat melihat ke langit dan meraung, dan rasa paksaan yang menakutkan membuat ruang memadat. Atmosfer tiran yang sengit dan menakutkan menyapu langit, dan niat membunuh mendidih yang dilepaskan oleh iblis suci cendana darah membanjiri Situoling Yaosiu yang berlawanan, dan kengerian yang ekstrim tak terlukiskan. Mendesis. Ratusan pembudidaya iblis di sisi berlawanan Situoling mengambil napas ketakutan. Mereka belum pernah melihat binatang yang begitu menakutkan, dan banyak kaki para pembudidaya gemetar. Bahkan jade raksasa yang bergegas di depan dikejutkan oleh nafas yang dilepaskan oleh setan suci sandal darah di belakang, dan tidak bisa tidak melihat ke arah Lenden Sen. Melihat bahwa Lenden Sen mampu menampilkan kekuatan perubahan supernatural yang mirip dengan miliknya, dan iblis yang ganas berubah menjadi aura yang tajam dan kuat. Jade raksa cemburu, dan dia tahu bahwa pria ini tidak sesederhana yang dia kira. Jade raksasa tidak mau benar-benar ditandingi oleh Lenden Sen, dan dia menunjukkan kecepatannya yang ekstrim dan mengejar ketinggalan dengan pelopor beruang hitam. Mati. Raksasa Valkyrie melambaikan pedang neon perak di tangannya, dan mengucapkan minuman yang menusuk jantung dari mulutnya. Pedang raksasa perak membawa cahaya perak yang mengerikan dan menebas ke arah pelopor beruang hitam. Perintis beruang hitam begitu ketakutan sehingga dia keluar dari tubuhnya, tetapi dia juga merespons pada waktunya, dan segera berubah menjadi tubuh utama, beruang berang-berang, dan perawakannya meroket. Mengaum. Melihat raksa Valkyrie dihancurkan dengan pedang yang luar biasa, beruang yang kejam itu menjerit ketakutan dan amarah, dan cakar beruang emas melonjak seukuran gunung besar, dan semuanya pergi ke pedang Yini dan mengambilnya. Ledakan. Cakar beruang emas seperti gunung raksasa menabrak cahaya perak mengerikan yang dibawa oleh Yini Sword, membuat raungan dan suara retak seperti tanah longsor dan bumi retak, mengguncang gendang telinga manusia dengan rasa sakit. Kekuatan pionir beruang hitam jauh lebih rendah daripada jade raksa. Pedang neon perak di tangan raksa Valkyrie dengan cepat menekan kekuatan cakar beruang. Cahaya perak yang mengamuk membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Lengannya dihancurkan menjadi kabut darah, seukuran butiran beras daging dan darah berhamburan kemana-mana, dan itu mengerikan. Apa? Hanya satu wajah, lengan Black Bear pionir dipotong-potong, dan mulutnya mengeluarkan rengekan yang tragis. Sisi lain. Setelah Lenden Sen secara paksa berubah menjadi iblis suci tanam darah, dia tidak kehilangan kendali. Karena aroma dupa poria diserap di istana Guangtian sebelumnya, pikiran jahat di Demon Seed Lenden Sen dikeluarkan, dan intensitas roh melonjak hingga 3 kali kekuatan aslinya, dan itu sudah mampu mengendalikan kehendak Blood Sandal Saint Demon. Xuanhua punya kapak, sekarang. Iblis suci berwarna kecoklatan yang melepaskan roh jahat yang melambung menawarkan sihir pembunuh, kapak Xuanhua. Towet, towet. Saya melihat 2 burung phoenix terbang emas meledak, membuat phoenix yang tajam dan keras menangis, menembus langit. 2 paruh phoenix terbang emas dengan bunga merah di paruh mereka terbang di sekitar iblis bijak tan darah yang telah ditransformasikan oleh Lenden Sen, dan dengan cepat berubah menjadi jantan dan betina dengan 2 kapak raksasa, muncul di depan iblis bijak tan darah. Urutan ke-9 keabadian surgawi, tubuh batu giok dan tubuh emas. Setelah setan bijak sandal darah dengan kasar meraih kapak Xuanhua dengan kedua tangan, dia mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Petak besar cahaya keemasan memancar keluar dari tubuh iblis bijak tan darah, seperti rune emas yang tak terhitung jumlahnya, terkondensasi pada tubuh iblis bijak tan darah, langsung mengubah bentuknya menjadi emas murni. Pada saat ini, Lenden Sen meledak kekuatan tubuh batu giok emas ke ekstrim, dan setan bijak berdarah bengkak membengkak, mengumpulkan momentum, dan drive iblis besar meledak menjadi cahaya keemasan. Kapak Xuanhua, bunuh. Kesadaran iblis suci tanam darah terkunci pada pelopor harimau. Setelah mengumpulkan beberapa napas, ia mencoba yang terbaik untuk mengambil kapak Xuanhua di tangannya, melepaskan kekuatan fisiknya secara ekstrim, dan membuang kapak emas ganda di tangannya. Meskipun Lenden Sen telah mengolah tubuh emas dan tubuh giok, dengan basis kultivasinya yang lemah, masih tidak mudah untuk memotivasi Xuanhua dengan kapak yang tajam. Untuk melemparkan kapak Xuanhua, kekuatan fisik Lenden Sen dan bahkan kekuatan spiritual kacau di tubuhnya hampir kosong. Tetapi efek pukulan ini sudah cukup untuk membuat orang bergetar. Huhuhu. 1 jantan dan 1 betina Xuanhua terbang keluar seperti 2 putaran matahari terik keemasan, bilah kapak menyembur keluar dari cahaya keemasan, dan dengan kekuatan penghancuran yang tak terbayangkan, ia menyerang perintis harimau yang dipimpin oleh tim di sebelah kiri. Kecepatannya bahkan lebih sulit bagi para dewa. Menangkap. Tubuh asli Baihu. Melihat kapak raksasa 2 tangan yang mengerikan menembus udara, jantung Tiger Xianfeng sangat ngeri, di bawah kekacauan, segera berubah menjadi tubuh, dan tubuh dengan cepat melonjak, berubah menjadi tubuh besar dengan mata emas dan rambut putih dan kepala harimau binatang. Tubuh perintis harimau adalah roh sejati tertinggi, harimau putih bermata emas, yang dikenal karena kekuatan fisiknya.
Palu tebal Baoyuan, hancurkan. Harimau putih bermata emas itu mengambil sepasang palu emas ganda dan menghancurkan kedua kapak Xuanhua dengan kekuatan yang mengejutkan, mencoba melawan kekuatan kapak ganda. Ledakan. Palu ganda Tiger Xianfeng secara akurat mengenai kapak Xuanhua, dan ledakan itu terdengar seperti petir di langit yang cerah. Tepat ketika Tiger Xianfeng dengan polosnya berpikir bahwa dia bisa menahan kapak Xuanhua dengan pukulan penuh, palu berat dari Yuan yang dipegang di kedua tangan terbelah oleh kapak emas Xuanhua seperti memotong melon dan sayuran. Ledakan. Sebuah ledakan kekerasan yang menakjubkan terdengar, dan palu berat Tiger Xianfeng langsung dipotong menjadi puing-puing oleh kapak Xuanhua. Ini tidak mungkin. Mata Tiger Xianfeng melebar, dan mulutnya membuat serak dan ketakutan. Senjata sihirnya, Storm Primal Hammer, dibuat ulang dari harta abadi yang dikonsekrasi di tingkat konsekrasi yang rusak. Meskipun itu tidak sekuat harta abadi di tingkat konsekrasi, itu tidak akan terlalu banyak berbeda, dan tingkat ketegasan jelas bukan masalah. Kapak melempar misterius yang dilemparkan oleh monster humanoid di depannya dapat dengan mudah menghancurkan palu kekerasannya. Sulit membayangkan berapa level harta dari kapak emas merah ini. Melihat kapak Xuanhua jantan dan betina bersilangan, Tiger Xianfeng sudah tidak dapat menahan diri, murid-muridnya terus membesar, dan mulutnya mengeluarkan teriakan yang menusuk hati, tidak. Kapak jantan dan betina yang membawa aura emas yang menyerupai bumi dan bumi menabrak daging besar pelopor harimau. Boom, boom. Didampingi oleh dua suara memekakkan telinga yang memekakkan telinga, cahaya keemasan tak berujung meledak dari kapak Xuanhua menelan dan menenggelamkan daging Tiger Pionir, langsung mencekiknya menjadi kabut darah dan bubuk. Tiger Pionir mati di tempat. Ini belum berakhir. Kapak Xuanhua menghancurkan tubuh Tiger Xianfeng, dan mengguncang-guncangnya dengan liar dimanapun kapak itu melintas, semua yang ditumbuhi peri-peri bumi diubah menjadi kabut darah dan potongan daging. Setelah terbang berputar-putar, Landen Sen memobilisasi kekuatan spiritual kacau di seluruh tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan lintasan penerbangan AX Xuanhua untuk mendesak kapak untuk menyerang Black Bear Pionir di sisi lain. Pada saat ini, badai salju pelopor beruang hitam telah dibunuh oleh Raksa Valkyrie. Bahu kanan badai salju dipotong menjadi dua bagian oleh pedang neon perak, dan darah terciprat seperti air mancur. The Green Bear of the Earth jelas kelelahan, dan tidak ada ruang untuk serangan balik. Raksa Valkyrie memegang pedang raksasa perak, dan akan membunuh naga dengan satu pukulan. Bang! Bang! Kapak Xuanhua yang terbang dari kiri mengenai beruang kekerasan pertama dengan kekuatan menghancurkan huasan. Kapak jantan menghantam pinggang dan perut beruang terestrial, dan memotong tubuh beruang terestrial. Banyak darah terciprat kemana-mana. Kapak betina menabrak kepala beruang terestrial, dan tanpa memenggal kepala beruang terestrial, dan kepala yang patah penuh darah. Bab 3571 Call That End Won't Die. Dengan kekuatan destruktif yang tak tertandingi dari kapak Xuanhua, sambil menghancurkan tubuh perintis beruang hitam, ia juga menghancurkan tubuh jiwanya. Dengan cara ini, sebelum Raksa Valkyrie dapat melakukan pukulan terakhir, Landen Sen membantunya memecahkan pionir Black Bear. Sial. Melihat Landen Sen naik terlebih dahulu, Raksa Valkyrie mengayunkan pedang Yin Ni dengan angkuh dan acak, dicincang dan dipotong-potong di tubuh perawan beruang hitam yang tak tertahankan. Perawan beruang hitam dipukuli sampai jenazah, dan daging serta darah terbang melintas. Melihat bahwa dua Raja Iblis, Tiger Xianfeng dan Black Bear Xianfeng, meninggal dengan sangat tragis, sekelompok demon abadi bumi Siu sangat ketakutan sehingga mereka terbang menjauh dari langit, dan segera berbalik dan melarikan diri, tanpa perlawanan. Orang bijak cendana darah yang diubah oleh Landen Sen di iblis menjadi dewa, tangannya disegel, dan dia diam-diam melafalkan mantra, 5 petir disatukan, dan telapak tangan mengirim petir untuk menaklukkan setan. Teknik abadi surgawi tingkat 8, perbaikan guntur 5. Landen Sen berteriak keras, menggulung guntur 5 warna seperti tsunami dahsyat, dan mendorong telapak tangannya ke depan. Guntur 5 warna berbentuk seperti air terjun yang ditembakkan dari telapak tangannya, seperti meriam laser besar, menembak ke arah Earth Immortal Dimensiu yang melarikan diri. Bum bum bum. Ada suara berat teredam satu demi satu, dan para penggarap iblis abadi bumi ini tidak mampu melawan 5 hukum guntur yang benar yang kuat, dan tubuh mereka dihantam oleh 5 guru satu demi satu, mengubah mereka menjadi abu. Landen Sen meluncurkan ledakan 2 telapak tangan, dan dalam sekejap ia meledakkan ratusan pembudidaya abadi bumi menjadi residu berdebu, tanpa membiarkan ikan lolos dari jaring. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Landen Sen menghela nafas lega. Bukannya dia membunuh tanpa alasan, tetapi situasi ini harus dipotong sampai mati. Hindari masalah di masa depan. Meskipun Landen Sen adalah terpilih dan yang menyelamatkan dunia, dia tidak pernah merasa bahwa dia adalah orang yang baik. Prasyarat untuk keselamatan adalah bahwa seseorang harus bertahan hidup. Jika Anda mati, apalagi yang harus dibicarakan tentang keselamatan. Karena itu, di dalam hati Landen Sen, siapapun yang mengancam hidupnya dan menentangnya harus mati. Setelah membunuh dimensi Situoling ini, Landen Sen tidak memiliki beban psikologis.
Ketika dia tiba di depan Raksa Valkyrie, Landen Sen berkata dengan kosong, kamu telah kalah. Jade Raksa berubah menjadi tubuhnya yang ramping bergetar sedikit, dan wajahnya yang lembut penuh penghinaan. Dia tahu apa artinya kehilangan. Landen Sen menggoda, Jade Raksa, menurut perjanjian perjudian sebelumnya, jangan panggil ayah segera. Bunuh saja aku. Wajah cantik Yu Luoxia sedikit terdistorsi, dan ekspresinya sangat menyakitkan. Dia lebih baik mati, dan tidak ingin menyebut pria jelek dan berbahaya ini sebagai ayah. Landen Sen hehe berkata, Jade Raksa, kamu adalah orang yang membuat taruhan sebelumnya, dan sekarang kamu membalikkan wajahmu dan menolak untuk mengakuinya. Apa perbedaan antara wajahmu dan bajingan? Ingat, wajah itu didapat oleh dirimu sendiri, kamu telah kehilangan, Anda harus menanggung konsekuensi dari kehilangan. Selain itu, Anda akan kehilangan martabat Anda jika Anda tidak mengatakannya. Jika Anda tidak setuju, Anda akan menang melawan saya di waktu berikutnya dan biarkan saya menelepon kembali, lalu itu keahlianmu. Landen Sen mengangkat bahu, mencuci otak Jade Raksasa di sudut-sudut. Panggil saja. Tubuh halus Jade Raksa berkedut sedikit, setelah semua, dia adalah seorang wanita dengan harga diri yang kuat, dia lebih baik mati daripada kehilangan martabatnya. Melanggar kontrak perjudiannya bukan gaya raksasa gioknya. Dia menekan penghinaan di hatinya, menghancurkan giginya yang perak, dan mulutnya bergetar, ayah. Suara itu terlalu kecil, aku tidak mendengarnya, kamu berteriak lebih keras. Landen Sen Qiang menekan senyumnya dan berteriak dengan sungguh-sungguh. Ayah. Jade Luoxia memerah, menatap Landen Sen dengan rasa malu dan amarah, ingin merobek pria bau di depannya hidup-hidup. Bagus sekali. Landen Senlei membuka bunga dan menyentuh kepala Jade Raksa. Kamu, menjauhlah dariku. Yu Luoxia sangat malu sampai dia mengguncang lengan Landen Sen tiba-tiba, matanya yang indah bersinar dengan roh jahat yang kuat. Landen Sen telah lama terbiasa dengan ini, menunjukkan ekspresi polos. Pria yang bau, cepat atau lambat, gadis ini akan membuatmu berlutut untuk memohon belas kasihan dan memanggilku nenek. Memikirkan penghinaan yang dideritanya hari ini, dada Yu Luoxia naik dan turun, dan napasnya tidak mulus. Meskipun berpikir seperti ini di dalam hatinya, alasan mengatakan kepada Jade Raksa bahwa dia ingin membalas dendam, tetapi harapannya tipis. Landen Sen terlalu misterius, saya tidak tahu berapa banyak metode yang dimiliki orang ini, dan latar belakang identitasnya luar biasa. Jade Luoxia mengeluh diam-diam di dalam hatinya, mengapa memprovokasi bintang jahat ini. Setelah mengambil trofi, Landen Sen melirik ke sekeliling dengan mata iblis yang suci. Setelah mengecualikan kemungkinan biksu lain, dia berteriak kepada Jade Raksasa, hei, Jade Raksa, beri aku salinan Xinyu Hezu. Peta, kita harus pergi. Yu Luoxia sangat kesal, dia tidak ingin berbicara dengan Landen Sen, tetapi ketika pria itu mengatakan dia pergi, dia dengan patuh mengambil peta Xinyu Hezu dan melemparkannya ke Landen Sen, dan berkata dengan marah, kamu yang terbaik. Pergi lebih awal. Landen Sen mengambil peta dan membacanya dengan kasar. Peta yang disediakan oleh Jade Raksasa sangat akurat, dan bahkan menggambarkan lokasi semua formasi teleportasi di Xinyu Hezu. Wilayah Xinyu Hezu sangat luas, dan butuh 4 hingga 5 bulan atau bahkan setengah tahun untuk melintasi Xinyu Hezu dengan kecepatan melarikan diri Landen Sen. Melarikan diri dari Gunung Wanshu sendirian tidak berarti dia aman. Dia dilacak oleh belalai Kaisar Iblis Gajah Putih sebelumnya. Dia terus tinggal di Xinyu Hezu atau Situoling, dan dia mungkin dilacak ke lokasi lagi oleh lawan. Selain itu, Gunung Wanshu telah runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Insiden ini pasti akan mengaduk seluruh Situoling dan Xinyu Hezu dalam waktu dekat, dan masalah ini akan sampai ke telinga Kaisar Setan Gajah Putih. Jika Kaisar Setan Gajah Putih masih hidup, dia pasti akan terus mengejarnya. Saat ini bertepatan dengan perang antara Xinyu Hezu dan Situoling, Landen Sen dapat mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan tempat yang benar dan salah ini, semakin cepat semakin baik. Landen Sen mempelajari peta Xinyu Hezu, formasi teleportasi terdekat dengannya dan Jade Luoxia berada di Danau Liu Yue di utara Gunung Chuyun. Di dasar Danau Liu Yue, ada arai teleportasi besar yang mengarah ke tengah Xinyu Hezu. Setelah Landen Sen memutuskan, dia menginjak sepatu bot naga dan memanggil tubuh roh naga biru bercakar 5 yang menakutkan, duduk di punggung naga, dan memberi isyarat kepada raksasa Jade untuk naik. Jade Luoxia menatapnya dengan tatapan kosong, dan berkata dengan nada dingin, duduk saja, dan wanita tua saya akan mengikutimu. Melihat bahwa wanita ini tidak menghargainya, Landen Sen tidak peduli untuk bertele-tele, dan langsung menunggangi naga hitam bercakar 5 dan terbang menuju Gunung Chuyun di Hezu, Xinyu. Jade Raksa berubah menjadi cahaya putih dan mengikuti naga biru bercakar 5. Dia tidak bisa tidak mengeluh, pria ini gila. Gunung yang dipanggil tidak membatasi napasnya, dan melakukan perjalanan dengan sombong tanpa takut dipukuli sampai mati. Mungkin pria bau ini memiliki kemandirian yang tinggi dan merasa bahwa dia bisa berjalan menyamping di Hezu, Xinyu, jadi dia sangat sombong.
Jade Raksa terlalu malas untuk melibatkan begitu banyak, meskipun dia tidak mau mengakuinya, kekuatan Landen Sen memang baik. Memikirkan dua kapak ganda mengejutkan yang ditawarkan oleh lelaki busuk itu sebelumnya, dengan mudah membunuh dua Raja Iblis Singa dalam hitungan detik, Jade Raksasa sedikit ketakutan. Dia belum pernah melihat kapak ganda yang begitu kuat, sepasang kapak ganda yang dikorbankan oleh pria bau ini, setidaknya harus menjadi harta peri tingkat roh. Bab 3572, Crazy Woman. Faktanya, Landen Sen juga tidak mau terombang-ambing. Dia tidak bisa menahannya. Karakteristik Dragon Boots memang seperti itu. Meski sombong, Landen Sen tidak panik sama sekali. Setelah berkembang menjadi tubuh emas dan tubuh giok, ia tidak hanya dapat menggunakan teknik abadi surgawi ke-9 yang mengerikan seperti sakramen cendana darah, tetapi juga menggunakan pembunuh besar seperti Xuan Hua dan Xuan Huax, pendekatan dua cabang, dan kekuatan tempurnya melonjak lebih dari sedikit. Sekarang di sini Hezu, belum lagi berjalan menyamping, tetapi setidaknya beberapa biksu adalah lawannya. Bahkan jika dia bertemu seorang master di tingkat Kaisar Setan Gajah Putih, Landen Sen memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan cara ini, Landen Sen mengendarai naga biru 5 cakar melangkah ke batas Hezu, Xinyu. Perbatasan Xinyu Hezu telah ditempati oleh para penanam setan Situoling, dan bahkan ada sejumlah besar biksu yang terbang ke arah Gunung Wanshu, ingin menanyakan tentang situasi Gunung Wanshu. Landen Sen dan Yuluosha bukan tanpa ampun, tetapi setiap kali mereka menghadapi perbaikan iblis singa, mereka akan bergegas untuk membunuh mereka, tidak meninggalkan masalah. Dengan cara ini, keduanya secara langsung menerobos perbatasan Xinyu Hezu, mencoba untuk menghentikan dua Situoling Dimensiu dipadamkan. Landen Sen dan Yuluosha juga memenggal kepala Raja Iblis Situoling dengan cara. Setelah memasuki batas Hezu di Xinyu, Landen Sen mengendarai naga hitam bercakar 5, dan terus terbang menuju Gunung Chuyun, diikuti oleh Jade Luosha. Melihat Landen Sen terbang ke Gunung Chuyun, Jade Luosha mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda akan ke Gunung Chuyun? Formasi teleportasi terdekat adalah di Danau Liu Yue di utara Gunung Chuyun. Apakah saya memiliki masalah dengan pergi ke Gunung Chuyun? Tanya Landen Sen kosong. Jade Raksa menggigit bibirnya yang tipis. Ketika dia memikirkan kehancuran istana Raksa, dia merasa sangat tertekan, ingin membalas dendam dan membunuh semua biksu kecil yang menduduki Gunung Chuyun. Sen, aku tidak akan menghentikanmu ketika kamu pergi ke Gunung Chuyun, tetapi kamu harus memberi gadis ini waktu untuk menyimpan dupa, dan aku ingin membunuh semua tukang perbaikan setan singa Tuoling di sana. Mata dingin Yuluosha dingin dan wajahnya penuh amarah. Landen Sen mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak, saya tidak punya banyak waktu untuk bertengkar dengan Anda. Melakukan lebih banyak lebih baik daripada melakukan lebih sedikit. Jika terjadi kesalahan, mungkin itu akan menyebabkan masalah besar. Yuluosha Jiao berteriak, jika sesuatu terjadi, saya akan menanggungnya sendiri, dan itu tidak akan pernah menyakiti Anda. Dan Anda tidak perlu melakukannya, Anda hanya harus menunggu, dan saya akan mengurus urusan Anda sendiri. Landen Sen awalnya tidak ingin menyetujui permintaan yang disengaja dari Jade Raksasa, tetapi ketika dia melihat ekspresi kesedihan dan perjuangan Jade Raksasa yang menyakitkan, dia tiba-tiba merasa sedikit melunak. Hampir setengah dari alasan untuk penghancuran istana Raksa adalah akibat sendiri. Landen Sen masih agak malu, dan hanya setuju dengan Jade Raksasa, mengatakan, yah, aku akan memberimu sebatang dupa paling banyak, dan aku harus pergi setelah waktunya selesai. Aku mengerti, Yuluosha menanggapi dengan acuh tak acuh. Landen Sen melaju kencang, dan naga biru 5 cakar di bawahnya membuat suara gemuruh naga yang mengguncang bumi, dan dengan cepat terbang menuju Gunung Chuyun. Beberapa jam kemudian, keduanya tiba di Gunung Chuyun. Benar saja, Gunung Chuyun ditempati oleh para penanam setan Situoling yang padat, kecuali para biksu yang berpatroli di luar, sebagian besar para penanam setan Situoling menutup mata mereka di gedung-gedung di pegunungan, diisi ulang, dan memiliki atmosfer yang tak bernyawa. Mengaum. Landen Sen terbang di atas Gunung Chuyun dengan naga biru 5 cakar, suara raungan naga mengguncang langit, dan napasnya mengejutkan. Sekelompok burung iblis melayang di langit melihat naga hitam bercakar 5 terbang dari langit, dan segera mengucapkan jeritan panik, tweeting. Serangan musuh. Para biarawan yang berpatroli di sekitar Gunung Chuyun terkejut dan segera berteriak keras. Gunung Chuyun yang tidak bernyawa langsung mendidih, seperti semut di atas panci panas, menjadi berantakan. Landen Sen dengan tenang membuka mata iblis suci dan melirik ke sekeliling, dan menemukan bahwa tidak banyak perbaikan iblis Situoling yang menjaga Gunung Chuyun, hanya bernilai lebih dari 100.000, dan basis budidaya tidak merata. Situoling seharusnya mengatur kekuatan utama di medan perang, hanya menyisakan sebagian kecil dari perbaikan iblis untuk menjaga wilayah yang diduduki. Landen Sen melirik ke sekeliling dengan mata iblis suci, dan kebetulan hanya ada satu Raja Iblis di masa-masa awal Tianxian di seluruh Gunung Chuyun, yang sedang minum dan bersenang-senang di Istana Luosha. Bajingan binatang Situoling, berani menduduki istana kursi ini, dan semua mati di kursi ini.
Kemarahan dalam hati Jade Raksa telah meningkat hingga yang ekstrim, dan seluruh orang berubah menjadi cahaya putih dan terbang ke bawah. Tubuh asli Raksa. Saat jatuh dengan cepat, batu giok raksasa memancarkan cahaya yang sangat hitam, berubah menjadi postur Raksa Valkyrie, dan perasaan tekanan yang luar biasa menyelimuti seluruh Gunung Chuyun. Raksa Valkyrie jatuh dari langit memegang perisai pelangi emas di tangan kirinya dan pedang neon perak di tangan kanannya. Mati. Raksa Valkyrie dalam amarah melambaikan pedang raksasa perak di tangannya, dan pedang raksasa itu membelah cahaya perak yang luar biasa, dan menghancurkan semua perbaikan iblis singa yang berpatroli di Gunung Chuyun menjadi residu kabut darah. Raja Tengkorak Singa Tuoling yang menjaga Gunung Chuyun merasakan aura menakjubkan dari musuh yang menyerang, dan segera terbang keluar dari istana raksa. Setan Kaisar Giok Raksa. Raja Iblis dengan kepala macan tutul melihat Raksa Valkyrie yang besar berlari turun dari langit di atas Gunung Chuyun, takut ke langit. Jade Luoxia mengunci matanya pada Raja Iblis, melambaikan pedang Yini di tangannya, dan menebas lawan dengan ganas. Ketakutan, Raja Iblis segera berubah menjadi tubuhnya, menawarkan perisai perunggu, mencoba melawan pedang Jade raksasa. Kesenjangan kekuatan antara kedua pihak sangat besar, pedang neon perak di tangan Raksa Valkyrie menghancurkan perisai Raja Iblis tanpa usaha, dan langsung mencekik sebagian besar tubuhnya menjadi kabut berdarah, membunuhnya di tempat. Melihat bahwa pemimpin Raja Iblis sudah mati, para pembudidaya setan Situoling yang menjaga Gunung Chuyun sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri kemana-mana. Raksa Valkyrie dengan panik melambaikan pedang neon perak di tangannya, dan banyak tenda perak yang menyembur keluar dari bilahnya, seperti gelombang air terjun besar, bergulung ke segala arah Gunung Chuyun. Bum bum bum. Suara ledakan seperti retakan langit dan bumi mengikuti satu demi satu, dan cahaya perak mengerikan bertabrakan dengan tubuh Gunung Chuyun, batu-batu runtuh dan tubuh runtuh. Kekuatan ledakan itu menakutkan dan mencekik, tetapi semua pembudidaya iblis yang dipengaruhi oleh cahaya perak semuanya dihancurkan. Ah! Dengan pembunuhan sewenang-wenang terhadap Raksa Valkyrie, jeritan di tempat kejadian tidak ada habisnya. Benar-benar wanita gila. Melihat Jade raksasa membunuh dengan panik, Landen Sen merasa sedikit berbulu di hatinya. Dia tidak tertarik membantai yang lemah dan yang lemah, dia hanya mengambil kultivator iblis dari Situoling secara acak, dan menekan tangan besar langsung pada dahi kultivator iblis itu, melakukan pencarian jiwa, dan ingin mengetahui berita tentang pertempuran baru-baru ini. Apa? Earth Immortal Dimensiu hampir tidak memiliki perlawanan dan langsung dicari oleh Landen Sen, kejang-kejang. Efisiensi Landen Sen dalam menggunakan teknik pencarian jiwa juga telah sangat meningkat karena kekuatan jiwanya telah meningkat tajam. Dalam waktu kurang dari 10 napas waktu, ia telah membaca semua informasi kunci. Benar saja, pasukan perbaikan iblis Situoling telah sepenuhnya menyusup ke Xinyu Hezu, dan pertempuran itu cukup cemas. Pasukan perbaikan setan singa memimpin, setelah menduduki istana raksa, mereka berbaris ke arah timur dalam sekali jalan. Karena Kaisar Iblis Xinyu Hezu tidak menerima berita tepat waktu, mereka tertangkap basah oleh pasukan Situoling, dan hampir 1/5 wilayah di barat Xinyu Hezu jatuh.